Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya, sehat-sehat aja kan? Perkenalkan, nama saya Hana Nafisa. Di sini saya yang akan mengatur jalannya diskusi online kita pada hari ini. Pada diskusi online hari ini, kita akan membahas mengenai topik kewarganegaraan. Nah, topik yang sangat menarik kan untuk kita bahas. Namun pada kali ini kita akan fokus saja kepada kewarganegaraan dalam perspektif historis, sosiologis, antropologis, dan hukum. Tentu saja saya di sini gak sendirian. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan menjelaskan mengenai topik kita kali ini. Selalu ingat kan tentang peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi langsung aja nih saya akan kenalkan teman saya yang pertama. Ada Hadi Mubarok. Selanjutnya ada M. Rizky. Lalu ada Nadia Andayani, Nazla Maulida Zain, Risma Warti, Sarah Ramadhani, dan rekan kita yang terakhir ada Zulfahri Irfan Rangkuti. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kewarganegaraan. Apa sih kewarganegaraan itu dan apa bedanya dengan warga negara? Jadi kewarganegaraan ini dikenal dengan kata citizenship, yang artinya keanggotaan, yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Sedangkan warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara yang berdasarkan keturunan dan tempat kelahiran, yang mempunyai hak dan kewajiban penuh sebagai warga dalam sebuah negara tersebut. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung dengerin aja nih pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, langsung aja nih kita dengar pembahasan mengenai kewarganegaraan dalam perspektif historis yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Nazla Maulida Zain, Sarah Ramadhani. Kepada teman-teman saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hana telah menjelaskan pendahuluannya. Nah, saya Nazla Maulida Zain akan menjelaskan sedikit histori tentang gagasan kewarganegaraan pada awalnya sampai pada masa kontemporer. Gagasan awal kewarganegaraan ini tidak dapat dipungkiri bahwa Yunani selalu menjadi rujukan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga sebagai referensi dalam konsep kewarganegaraan. Seperti yang diceritakan oleh Aziz Wahab dan Sapria tahun 2001, bahwa gagasan awal tentang kewarganegaraan yang ada pada masa Yunani kuno ini yaitu merujuk pada konsep civics dan citizenship dalam polis atau city-state. Civics ini diartikan sebagai anggota atau warga negara dari polis atau city-state, kemudian citizenship ini merujuk pada istilah kewarganegaraan. Ernest Barker tahun 1995 dalam bukunya The Theory of Citizenship and Constitution bahwa kewarganegaraan tidak dapat ditentukan oleh penduduk atau sekedar kemampuannya di depan pengadilan, tetapi warga negara adalah seorang yang secara permanen menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dan memegang jabatan. Nah, hal ini itu disebut dengan istilah warga negara adalah kriteria yang terbatas atau kriteria fungsional. Tentu saja definisi ini tuh tidak sesuai dengan konsep kewarganegaraan dalam arti populer dan pragmatis yang menyatakan bahwa kewarganegaraan dapat diperoleh melalui kelahiran dan keturunan sesuai azas kewarganegaraan ius soli dan ius sanguinis serta naturalisasi seperti yang kita kenal saat ini. Gagasan kewarganegaraan adalah lahirnya konsep negara bangsa atau national state pada masa ini mengarah kepada perubahan paradigma kewarganegaraan dari konsep kewarganegaraan dengan kriteria fungsional atau kriteria yang terbatas menjadi konsep kewarganegaraan kebangsaan nationality atau keanggotaan negara bangsa yang dikenal dengan istilah ideologi nasionalistik atau kewarganegaraan nasional. Nah, yang menjadi ciri perkembangan kewarganegaraan pada masa kontemporer ini adalah upaya internasionalisasi kewarganegaraan. Seperti yang dijelaskan oleh pelopor atau penggagas perlunya upaya internalisasi kewarganegaraan seperti Lish tahun 1992, Aziz Wahab dan Sapria tahun 2001 menyatakan bahwa gagasan ini itu dilatar belakangi oleh adanya fondasi objektif perkembangan dalam kehidupan dan interaksi antara bangsa. Interaksi ini itu dimulai dari ikatan kehidupan kelompok keluarga atau suku bangsa yang lokal yang berkembang menjadi interaksi antar negara kota yang membentuk satu kesatuan nasional atau nationality.
Kemudian dari konteks nasionalnya, selanjutnya interaksi memasuki dimensi hak dan kewajiban global atau proses internasionalisasi lokal nationality global. Perkembangan konsep kewarganegaraan juga dipengaruhi oleh begitu pesatnya persaingan global di dalam pencarian sumber-sumber ekonomi dunia. Hal ini juga menjadi ciri dari masyarakat kontemporer dalam kemasan begitu besarnya kompetisi dan perang pengaruh dari tingkat fundamental sampai tingkat yang paling praktis yang menyentuh wilayah ideologi. Pengembangan doktrin kewarganegaraan. Pemikiran Marshall tentang kewarganegaraan meliputi 3 aspek. Yang pertama, memiliki hak bicara dalam pengambilan keputusan politik. Negara wajib menghargai dan melindungi hak warga negara untuk berbicara dan berpendapat. Kebebasan berpendapat termasuk juga hak untuk mengungkapkan pandangan melalui protes dan unjuk rasa, atau juga melalui penerbitan artikel, buku, serta publikasi melalui media massa. Sama halnya seperti melakukan petisi melalui media sosial sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan politik. Kebebasan berpendapat ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dalam berpendapat, baik secara langsung ataupun melalui media sosial, pendapat yang dilontarkan haruslah yang akurat dan juga tidak asal bicara. Yang kedua, memiliki akses terhadap pengadilan hukum yang dilakukan oleh warga negara secara bersama untuk memutuskan perkara. Kesempatan untuk mendapatkan keadilan ini berlaku bagi semua kalangan. Salah satu bentuk pelayanan hukum untuk membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan di antara lain itu melalui jasa advokat atau pengacara. Dan yang ketiga, memiliki jaminan dan kondisi sosial ekonomi. Setiap warga negara berhak mendapat kepastian atau perlindungan dan kesejahteraan di masa depan. Untuk hal ini, negara menjamin kepastian tersebut dengan membentuk lembaga penyelenggara jaminan sebagai sarana untuk memenuhi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya. Jadi, pemikiran Marshall ini memberikan kita kesimpulan bahwa kewarganegaraan ini merupakan gerakan emansipasi di dalam bidang politik, hukum, dan juga sosial ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi kami selanjutnya yang berjudul Teori Kewarganegaraan Indonesia. Bangsa ini memiliki serangkaian nilai yang tak pernah usang oleh zaman. Kapanpun, dimanapun nilai itu tetaplah ada. Semenjak manusia itu ada sampai saat ini, jikalau kita sadari, nilai-nilai ini tetap masih melekat pada manusia Nusantara. Nah, yang menjadi teori kewarganegaraan di Indonesia adalah sistem nilai kepribadian bangsa yang kita sebut sebagai Pancasila. Pancasila diambil dari bahasa Sangsakerta, yaitu kata panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar. Jadi, artinya 5 dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan jati diri bangsa, pandangan hidup bangsa, falsafah bangsa dan negara, ideologi bangsa dan negara, serta dasar negara, merupakan penjelasan bagaimana sebetulnya kedudukan manusia Indonesia jika dihadapkan pada negaranya dalam konsep kewarganegaraannya. Dan materi kami selanjutnya yaitu tentang sosiologis dan antropologis. Nah, penjelasan yang pertama yaitu tentang sosiologis. Kewarganegaraan dalam arti sosiologis adalah kewarganegaraan yang terikat kepada suatu negara oleh karena adanya satu perasaan kesatuan. Nah, contohnya itu seperti satu keturunan, satu kebersamaan sejarah, satu daerah, satu pemerintahan, dan lain sebagainya. Hakikat kewarganegaraan di Indonesia adalah hakikat manusia Indonesia sebagai makhluk monodualisme
dan sekaligus makhluk monopluralisme. Nah, di dalam menjalankan fungsinya ini, kedudukan dan hubungan di antara warga negara dan negaranya, hal itu ditentukan oleh bagaimana sifat individu warga negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam kedudukannya sebagai makhluk pribadi dan makhluk bertuhan. Kewarganegaraan menyangkut hal-hal hak-hak dan kewajiban secara individu tetapi tidak terlepas dari kehidupan warga negara sebagai bagian dari masyarakat yang juga dipengaruhi oleh kepercayaan warga negara sebagai sifat religiusnya. Nah, jadi di sini yang dimaksud yaitu dalam berwarga negara, dalam bermasyarakat, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban. Jikalau kita ingin hak kita dipenuhi, maka kita harus memberikan kewajiban kita juga kepada orang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi selanjutnya yaitu tentang antropologis. Apa itu antropologis? Antropologis diambil dari kata anthropos dan logos. Anthropos ini artinya manusia, sedangkan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi bisa disimpulkan antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Menurut Kamus Oxford, ilmu antropologi ialah ilmu yang pelajari tentang masyarakat dan tentang masyarakat, kebudayaan manusia dan kebersamaan. Antropologi juga melahirkan berbagai banyak konsep dan teori tentang hubungan sosial yang mengenai terbentuk dan berkembangnya kekeluargaan, masyarakat dan suku bangsa. Dalam mengenai suku bangsa sangatlah penting dalam teori antropologi karena suku bangsa dilihat sebagai suatu kesatuan kelompok individu yang memiliki rasa kebersamaan budaya yang sama dan tidak pula terikat pada kesatuan bahasa. Dalam kedaulatan rakyat, hak warga negara dipelihara oleh rasa, yaitu rasa kebersamaan, rasa semangat dan rasa kekeluargaan. Contoh antropologi dalam kehidupan sehari-hari ialah dapat mengetahui pola perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat secara universal maupun perilaku manusia pada tiap-tiap masyarakat atau suku bangsa. Dalam kedaulatan rakyat, hak-hak warga negara dipelihara, namun dibatasi oleh rasa bersama, yaitu oleh semangat kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian, selalu ada satu pertanggungan kepada rakyat. Dengan tidak dihapuskannya hak-hak individu secara semena-mena itu, berarti hak individu harus dihormati, yang dibatasi oleh kolektivisme. Makna kata-kata harus ada pertanggungan kepada rakyat. Dalam kaitan dengan negara, pengurus mengingatkan kita kepada pemikiran-pemikiran baru dewasa ini mengenai good governance. Oleh karena itu, dalam alam kemerdekaan ini, tugas nasional yang harus kita emban adalah menciptakan good governance dengan kriteria khas Indonesia, yaitu bila pemerintahan negara mampu melakukan kepengurusannya sebagai berikut. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan Indonesia. Negara menjamin tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Andayani. Di sini saya akan melanjutkan tentang hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri norma dan saksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dan pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Sebagai subjek hukum, negara merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks, terdiri atas unsur-unsur yang membentuknya. Yang pertama, adanya wilayah negara. Yang kedua, adanya penduduk dan warga negara. Yang ketiga, unsur pemerintahan yang sah dan efektif dalam menjalankan tugas. Yang keempat,
unsur pengakuan internasional atas kemerdekaan dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Sebagai pelaksanaan pasal 26 Undang-Undang 1945, tanggal 10 April 1946 diundang-undangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Adapun yang dimaksud warga negara Indonesia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 adalah 1. Orang-orang asli dalam wilayah negara Indonesia. 2. Orang-orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut tetapi turunan seorang dari golongan itu dan lahir di kediaman negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi. Yang keempat, anak yang sah diakui oleh bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Yang kelima, anak yang lahir 30 hari setelah bapaknya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia meninggal. Yang keenam, anak yang hanya ibunya diakui dengan cara yang sah pada waktu lahiran mempunyai kewarganegaraan Indonesia. Yang ketujuh, anak yang diangkat sah oleh warga negara Indonesia. Yang ke-8, anak yang lahir oleh bapak atau ibunya dengan cara yang sah. Yang ke-9, anak yang lahir di dalam daerah Indonesia. Yang ke-10, badan hukum menurut hukum yang berlaku dan bertempat kedudukan di dalam negara Indonesia. Baiklah, saya Rismawarti akan melanjutkan materi yaitu tentang kewarganegaraan perspektif hukum. Cara memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 bahwa kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tidak menggunakan stelsel aktif melainkan stelsel pasif. Stelsel pasif ketika seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan otomatis atau tidak melakukan perbuatan hukum apapun. Sedangkan yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara naturalisasi ialah orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman secara terus-menerus di Indonesia paling akhir 5 tahun. Di samping itu ada pula cara memperoleh kewarganegaraan secara aktif, yaitu bahwa dalam tenggang waktu tertentu seseorang harus menyatakan memilih warga negara atau tidak. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 mengatur perpanjangan waktu penggunaan hak repidasi sampai tanggal 10 April 1948 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1948 yang memperpanjang lagi sampai tanggal 17 Agustus 1948. Atas dasar ketentuan undang-undang tersebut, maka sejak 17 Agustus 1948 secara jelas diketahui bahwa penduduk Indonesia terdiri atas warga negara Indonesia dan warga negara asing. Sejak saat itu pula, setiap orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia harus mengalami proses kewarganegaraan atau naturalisasi berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan mengenai topik kita pada kali ini. Nah, sampai sejauh ini gimana teman-teman? Sudah mulai paham atau malah makin bingung gitu sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanya? Nah, dari pembahasan yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi, saya akan tarik kesimpulan. Gagasan kewarganegaraan pada awalnya ini memang selalu merujuk pada peradaban Yunani kuno sebagai cikal bakal dari lahirnya civics dan citizen, bukan netizen, tapi citizen. Selanjutnya konsep warga negara ini terus mengalami perkembangan dari masa ke masa. Namun pada kenyataannya, konsep kewargaan ini selalu berusaha untuk menjelaskan individu warga negara dalam kedudukannya sebagai rakyat, penduduk, atau warga negara dengan kedudukan dan fungsinya dengan negara atau pemerintah. Nah, secara sosiologis, bangsa Indonesia memiliki beragam budaya dan multikultural berdasarkan etnis dan bahasa. Masyarakat Indonesia pun mengakui dan menghargai adanya lintas budaya, betapapun kecil tetap mereka akui. Nah, dari perbedaan ini harus bisa dipandang sebagai potensi kekuatan bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keragaman ini diikat dengan norma dan aturan untuk menjaga harmoni dan mewujudkan kesejahteraan moral dan hukum. Lalu dalam segi antropologis,
yang membentuk suatu budaya Indonesia Raya yang berketahanan. Para muda-mudi ini atau para milenial ini harus yakin baik secara akademis ilmiah maupun politis bahwa dari kebinekaan Indonesia akan lahir ketunggal ikaan. Ya memang sih bukan tugas yang mudah bagi bangsa yang multikulturalistik yang penuh dengan diversitas untuk menjaga integrasi nasional. Dari eksistensi bangsa dan pemerintahan bangsa, lahirlah kewarganegaraan sebagai identitas, bahkan sekaligus sebagai unsur integratif bangsa. Demikian pula dengan adanya pemerintahan negara yang berpusat pada pemerintah pusat. Ini menjadi simbol identitas dan keserumpulan politik bagi masing-masing warga negara. Selanjutnya yang terakhir dalam perspektif hukum. Masalah kewarganegaraan ini merupakan masalah yang nyata bagi seseorang di dalam suatu negara karena hak dan kewajiban baik baru lahir itu menyangkut mengenai kewarganegaraannya. Namun perlu kita ingat nih bahwa negara lain pada akhirnya memberikan persyaratan dan batasan kepada kewarganegaraannya tersebut. Nah, status kewarganegaraan ini sangatlah penting bagi tiap-tiap warga negara agar kedudukannya sebagai subjek hukum berhak menyandang hak dan kewajiban hukum dijamin secara legal dan aktual. Lebih-lebih lagi nih dalam lalu lintas hukum internasional. Status kewarganegaraan ini dapat menjadi jembatan bagi setiap warga negara untuk dapat menikmati keuntungan dari hukum internasional. Nah, bagaimana teman-teman? Saya harap semuanya sudah mulai paham ya dari pembahasan kita. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Dan apabila ada kesalahan dalam pengucapan kami dan dalam penjelasan kami kurang membuat kalian paham, kami mohon maaf. Kami juga manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Baiklah, video ini akan saya tutup. Burung Irian, burung cengkrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa di like ya videonya. Apalagi subscribe. Dan jangan lupa selalu ingat kata ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.